Oke, perkenalkan nama saya Yulina Naibaho dari kelas G PGSD 2022. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan cover, daftar isi, dan juga halaman menggunakan aplikasi Microsoft Word, dan daftar pustaka dengan aplikasi Mendeley, serta edit gambar. Pertama-tama di sini kita membuka aplikasi Microsoft Word ya teman-teman. Kemudian kita bisa membuat judul, contohnya proposal skripsi. Oke, di sini judulnya kita bold. Kemudian kita ganti nama dan juga ukurannya. Kemudian posisinya kita ubah ke tengah. Oke, selanjutnya kita bisa membuat judulnya yaitu pengaruh orientasi jangka panjang dan orientasi belajar inovasi. Oke, setelah membuat judul, kita bisa ke bawah. Kemudian di sini kita bisa membuat lambang atau logo dari universitas kita ya teman-teman. Kita beralih ke insert, picture, dan juga mengambil logonya dari download. Ini tekan 2 kali. Kemudian di sini ukurannya masih sangat besar, kita bisa menyesuaikan sesuai dengan ukuran yang pas menurut kita. Kemudian setelah seperti ini, kita buat disusun oleh nama kita, kemudian NIM kita. Oke, setelah seperti itu, di bawahnya kita bisa membuat program studi. Di bawahnya fakultas. Kemudian universitas. Dan juga tahun saat ini. Oke, mungkin cover sudah cukup seperti ini. Untuk selanjutnya, halaman selanjutnya yaitu kata pengantar. Oke, di kata pengantar ini mungkin kata-kata pembuka untuk materi ini ya teman-teman. Untuk halaman selanjutnya yaitu ada daftar isi. Daftar isi akan kita isi terakhir ya teman-teman. Kemudian untuk halaman selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan. Di pendahuluan ini kita bisa memilih opsi ya teman-teman. Di sini kita bisa memilih opsi, contohnya opsi A. Di pendahuluan ada latar belakang misalnya, kemudian B, rumusan masalah, kemudian C, tujuan. Oke, setelah seperti ini, kita akan ke halaman selanjutnya, yaitu bab 2. Bab 2, kajian pustaka. Oke, kita ubah dulu ya teman-teman, posisinya menjadi ke tengah. Oke, di kajian pustaka juga kita menggunakan opsi seperti pada bab 1 dari sini, opsi A. Kita bisa membuat pendahuluan, kemudian opsi B, metode penelitian, C, hasil dan pembahasan, D, kesimpulan. Untuk halaman selanjutnya ada yaitu daftar pustaka. Oke, kita ubah lagi posisi seperti biasa ya teman-teman, ke tengah. Oke. Kemudian mungkin di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan halaman ya teman-teman. Caranya yaitu kita pergi ke kata pengantar. Oke, di sini posisinya. Kemudian kita pergi ke insert. Di insert kita pergi ke page number, bottom of page. Oke, di bottom of page kita bisa memilih posisi halaman kita. Bisa di nomor halaman, bisa di kiri, bisa di tengah, dan juga bisa di kanan. Di sini saya memilih di tengah. Oke, di sini sudah ada nomor. Nomor biasa, angka. Namun, di sini kita akan mengubah nomor ini menjadi Romawi, yaitu kita pergi ke insert, page number,
dan juga format page number. Kita memilih angka Romawi di sini. Oke, ini. Kita klik OK. Otomatis di sini akan menjadi angka Romawi ya teman-teman. Namun di kata pengantar ini kita akan membuat angka Romawi 1, tidak 2. Yaitu caranya dengan page layout, breaks, dan juga next page. Kemudian kita pergi ke insert lagi, page number, kemudian format page number. Di sini kita akan mengklik start at. Oke. Nah, di sini kata pengantar sudah menjadi angka Romawi 1, daftar isi sudah menjadi angka Romawi 2. Kemudian bab 1 pendahuluan ini angka Romawi 3. Kita akan menggantinya menjadi angka biasa ya teman-teman. Oke, pertama kita pergi ke insert, ke page layout, breaks, dan juga next page. Kemudian kita pergi ke insert, kembali lagi page number, dan juga format page number. Kemudian di sini kita akan mengganti yaitu menjadi nomor. Dan juga start at, klik OK. Kemudian bab 1 sudah menjadi nomor 1 halamannya, bab 2 juga sudah menjadi nomor 2, begitu juga sampai dengan seterusnya. Mungkin begitu cara membuat halaman. Selanjutnya di sini saya akan membuat daftar pustaka menggunakan Mendeley ya teman-teman. Contohnya langkah pertama yaitu dapat kita lakukan dengan membuka aplikasi Mendeley. Ini aplikasinya, kita tekan. Oke, kemudian di sini di sini kita bisa memilih, kita tunggu. Tunggu ya teman-teman. Coba kita tekan jurnal. Oke, bisa. Kemudian di sini saya sudah memilih satu jurnal. Di sini kita salin. Salin satu paragraf saja atau 2 bisa. Di sini saya menyalin satu paragraf. Oke, saya salin. Kemudian kita tempelkan ke dokumen yang tadi di daftar pustaka. Kemudian kita ke reference. Oke. Kemudian kita ke insert citation. Klik go to Mendeley dan juga save. Oke. Di sini sudah ada. Ini kita hapus dulu karena ini oke ya teman-teman, sudah seperti ini. Kemudian mungkin seperti itu. Selanjutnya adalah pembuatan daftar isi. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah tekan Ctrl F. Oke, setelah itu kita beralih ke kata pengantar. Di sini kita salin, kemudian kita ke home. Kita tekan heading 1 sambil tombol kanan klik update heading. Oke. Selanjutnya kita pergi ke daftar isi. Heading 1 juga, klik seperti pertama, oke. Daftar isi, kemudian ini. Kemudian ke bab 1 ya, pendahuluan. Klik heading 1 juga. Oke. Namun pada latar belakang ini kita klik heading 2. Oke. Lakukan hal yang sama, heading 2 juga. Lakukan juga hal yang sama untuk heading 2. Oke. Di sini bab 2 kajian pustakanya kita klik heading 1. Oke. Untuk pendahuluan kita klik heading 2. Metode penelitian kita klik heading 2. Hasil pembahasan kita klik heading 2. Kesimpulan kita klik heading 2. Oke. Kemudian selanjutnya daftar pustaka kita klik heading 1 ya teman-teman. Oke.
Setelah itu, kita kembali ke halamannya daftar isi. Oke, di sini kita beralih ke reference, kita ke table of contents, kemudian di sini, bagian sini ya teman-teman, kita tekan. Oke, sudah terlihat ya teman-teman daftar isinya. Bagian contents ini kita bisa ganti menjadi daftar isi. Oke, kita hapus ini ya, bisa kita hapus. Kemudian ini bisa kita daftar isi, kita ganti home hurufnya agar menjadi sama dan juga ukurannya. Atau mungkin bisa kita bold ya teman-teman semua untuk menyamakan dan juga ukuran. Oke. Untuk warnanya di sini bisa kita ganti dari sini ya teman-teman. Kita ganti menjadi hitam. Kita bisa mengubah posisinya di tengah seperti biasa. Oke. Mungkin daftar isinya seperti ini. Oh iya, ini kita ganti. Kita ganti ya teman-teman menjadi A, jadi B, ini C, dan ini D. Oke, daftar isinya sudah selesai ya teman-teman. Oke, ini kita salahkan. Oke, sudah ada ya teman-teman. Proposal, cover, kata pengantar dengan halaman, daftar isi, dan juga bab 1 pendahuluan ini. Bagian yang kosong bisa kita hapus ya teman-teman. Oke, sudah terlihat jelas ya teman-teman bagaimana caranya tadi. Kemudian mungkin sekian dari saya. Kemudian sudah selesai ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang edit gambar, di mana kita akan beralih ke aplikasi PowerPoint. Di sini kita bisa cari Power. Oke, kita buka. Kemudian kita klik blank presentation. Oke, di sini kita bisa klik ini. Kita hapus dulu ya teman-teman agar kita bisa mengedit. Kita hapus. Oke, sudah kosong. Kita bisa memilih bagian desain. Kita pilih mungkin yang menurut kita bagus. Ini mungkin ya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat judul. Judul diambil dari insert text box. Oke, kita letakkan di sini text box-nya ya teman-teman. Oke, di sini untuk teks kita tarik agar bisa muat banyak kata-katanya. Kita tarik juga ke kiri. Oke, di sini tulisannya yaitu saya akan membuat edit gambar tentang rantai makanan di sawah. Di sini posisinya bisa kita ubah ke tengah ya teman-teman. Nah, bisa kita buat ukuran bawah, kita buat juga bayangan mungkin, dan juga hurufnya. Kita bisa memilih di sini berbagai huruf. Mungkin kita akan memilih ini saja. Warnanya mungkin bisa diubah ya teman-teman. Kita bisa mengubah menjadi warna hijau supaya sesuai dengan backgroundnya. Untuk kemudian kita ke bawah sini. Di sini kita akan memasukkan gambar yang berhubungan dengan rantai makanan di sawah. Kita bisa klik insert, klik picture, dan juga di service. Kita bisa memilih dari download. Oke, pertama-tama kita klik gambar padi. Oke, di sini kita letakkan gambar padi ini ya teman-teman. Kita buat seperti ini sesuai dengan ukuran. Oke. Oke. Cara membuat tulisannya tadi kita pergi ke insert text a box. Kemudian oke, ini
Kemudian kita arahkan ke bawah body tadi. Kita klik. Ini apa namanya? Body. Body ini berperan sebagai produsen ya teman-teman. Oke. Kita panjangkan. Oke. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat tanda panah. Tanda panah berada di sini ya teman-teman. Kita klik. Kita buat ke samping body. Klik. Oke, untuk memperjelasnya kita tarik. Tidak usah terlalu besar ya teman-teman. Sesuaikan. Oke. Untuk selanjutnya kita buat insert. Kita pilih gambar lagi. Kita picture. This device. Kemudian kita pilih dari download ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membuat gambar tikus. Tekan 2 kali dan atur posisinya di samping tanda panah. Ya, seperti ini. Oke. Kecil. Oke, di sini kita akan membuat tulisan tikus. Beralih ke insert, text a box. Oke. Sini kita buat posisinya lagi. Pas. Oke. Tikus. Oke. Sebentar ya teman-teman. Oke, di sini tikus sebagai konsumen satu ya teman. Oke. Sini kita rapikan ya teman-teman agar bisa sesuai. Oke. Kemudian di sini kita akan membuat tanda panah dari seperti ini tadi. Oke, kita tarik. Insert. Mungkin dari sini. Oke. Sini kita letakkan lagi. Sesuaikan. Oke, di sini kita akan membuat gambar lagi dari insert, picture, this fish. Oke, dari download ya teman-teman. Download. Di sini ada gambar ular. Kita akan meletakkan ular. Kita perkecil sesuai dengan gambar agar muat dan juga rapi. Kita rapikan serapi mungkin. Kita perkecil. Oke. Di sini kita bisa oke. Kemudian kita akan membuat teksnya dari text box. Kemudian oke. Sebentar, tarik ke sini. Sesuaikan. Oke. Di sini kita akan mengetik bahwa namanya ular. Ular ini sebagai konsumen 2. Oke, kita rapikan supaya lurus. Oke. Kemudian kita akan membuat tanda panah ke bawah. Ini dia. Kita ngambil dari sini saja, teman. Tanda panah ke bawah dari sini. Oke, kita letakkan di sini ya, teman-teman. Oke.
kecil saja, tidak usah terlalu besar. Oke, kemudian kita akan membuat gambar dari insert. Kita akan mengambil gambar dari download. Gambar selanjutnya yaitu gambar elang ya teman-teman. Oke, kita posisikan sesuai. Kita perkecil. Oke, kemudian kita buat text box dari insert. Oke, text box. Kemudian kita letakkan sesuai dengan di bawah elang namanya. Ya, namanya yaitu elang. Sebagai konsumen 3. Konsumen 3 ya teman-teman. Oke. Di sini kita rapikan supaya tampilannya bagus. Oke. Kita mungkin agak ke bawah. Oke. Ya, kurang teman-teman. Oh, elangnya mungkin kita perkecil ya teman-teman supaya muat. Oke. Kemudian kita akan membuat tanda panah ke samping kiri, yaitu dapat kita lihat di sini. Tanda panah itu ini. Oke. Tanda panah. Kemudian kita atur untuk gambar selanjutnya, yaitu kita ambil dari insert kembali, picture, this device, kemudian di download ya teman-teman. Kita akan mengambil gambar jamur yang sebagai bakteri atau pengurai. Kita buat di sini insert teksnya. Oke, kita letakkan di sini. Jamur berperan sebagai pengurai. Oke. Mungkin sudah selesai edit gambar yang saya lakukan teman-teman, yaitu tentang rantai makanan, di mana padi sebagai produsen, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua, dan juga ular dimakan oleh elang, elang akan dimusnahkan oleh pengurai. Sekian dari materi yang saya jelaskan, terima kasih.